Demo anti-Cina mengerikan di Myanmar, korban tewas jadi puluhan orang. Setelah sekitar 10 pabrik Cina dibakar, para demonstran yang benci Beijing. Demonstran itu menambah jumlah korban menjadi 39 orang. Data terbaru korban tewas itu disampaikan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik serta seorang polisi. Kedutaan Besar Cina mengatakan banyak staf mereka terluka dan terperangkap dalam serangan pembakaran oleh penyerang tak dikenal di pabrik garmen di Laing Taya dan telah meminta Myanmar untuk melindungi properti dan warga Cina. Beijing dipandang para demonstran Myanmar telah mendukung junta militer yang telah mengambil alih kekuasaan dari Suu Kyi. Media lokal melaporkan ketika asap membumbung dari kawasan industri, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di pinggiran kota yang merupakan rumah bagi para migran dari seluruh negeri. Mengerikan, orang-orang ditembak di depan mata saya, itu tidak akan pernah meninggalkan ingatan saya, kata seorang jurnalis foto di tempat kejadian yang tidak ingin disebutkan namanya. Televisi Mia Wadai yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah 4 pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar dan sekitar 2.000 orang telah menghentikan mesin pemadam kebakaran untuk menjangkau mereka. Cina mendesak Myanmar untuk bertindak. Kedutaan Besar Cina menggambarkan situasinya sebagai sangat parah setelah serangan terhadap pabrik-pabrik yang didanai Cina. Kedutaan tidak membuat pernyataan tentang pembunuhan itu. Cina mendesak Myanmar untuk mengambil langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelaku sesuai dengan hukum dan menjamin keselamatan jiwa dan juga properti perusahaan dan personel Cina di Myanmar, kata kedutaan dalam sebuah pernyataannya. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembakaran sekitar 10 pabrik Cina. Halaman Facebook kedutaan Cina dibombardir dengan komentar negatif dalam bahasa Myanmar dan lebih dari setengah reaksi menggunakan emoji wajah tertawa. Sentimen anti-Cina telah meningkat sejak kudeta yang menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan. Dengan penentang pengambil alihan militer mencatat kecaman diam-diam Beijing dibandingkan dengan kecaman Barat. Sementara itu, Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta dan dijadwalkan kembali ke pengadilan. Dia menghadapi setidaknya 4 dakwaan termasuk penggunaan radio walkie-talkie secara ilegal dan juga melanggar protokol COVID-19. Media lokal melaporkan ketika asap membumbung dari kawasan industri, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di pinggiran kota yang merupakan rumah bagi para migran dari seluruh negeri. Mengerikan, orang-orang ditembak di depan mata saya, itu tidak akan pernah meninggalkan ingatan saya, kata seorang jurnalis foto di tempat kejadian yang tidak ingin disebutkan namanya. Televisi Mia Wadai yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah 4 pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar dan sekitar 2.000 orang telah menghentikan mesin pemadam kebakaran untuk menjangkau mereka.
Pasukan Myanmar gempur kota, puluhan rumah hancur. Pasukan Myanmar menggempur sebuah kota yang bergolak hingga menimbulkan kebakaran yang menghancurkan puluhan rumah serta kantor Badan Amal Save the Children. Negara Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari dengan lebih dari 1.200 orang dilaporkan tewas dalam tindakan keras pasukan Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta. Di seluruh Myanmar, pasukan pertahanan diri bermunculan untuk menghadapi junta militer, kemudian meningkatkan serangan dan pembalasan berdarah. Seperti dilansir kantor berita AFP 30 Oktober, menurut media lokal Kitit dan The Chinwin, pasukan junta menggempur kota Tentlang di negara bagian Chin Barat pada Jumat 29 Oktober waktu setempat setelah konfrontasi dengan pasukan pertahanan diri setempat. Seorang warga Tantlang yang telah melarikan diri dari kota itu setelah bentrokan sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa gempuran dimulai setelah anggota pasukan lokal menangkap seorang tentara. Segera setelah itu terjadi artileri berat ditembakkan, katanya, seraya menambahkan bahwa dia telah mendengar antara 80 dan 100 rumah telah hancur. Kami tidak tahu apakah rumah terbakar setelah terkena artileri atau mereka yang membakar rumah itu. Kami bahkan tidak tahu harus berkata apa, kata seorang wanita yang masih tinggal di kota tersebut yang dihubungi AFP dan mengatakan rumahnya telah hancur. Foto-foto yang diterbitkan di media lokal menunjukkan kepulan asap membubung ke langit dari kota yang bertengger di tengah perbukitan hijau tersebut. AFP tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dari daerah terpencil. Setidaknya 100 bangunan diperkirakan telah hancur sejauh ini akibat kebakaran yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 11 pagi setelah penggunaan senjata berat, kata Save the Children dalam sebuah pernyataan. Api terus membakar kota dan tidak ada petugas pemadam kebakaran yang tersedia untuk mengendalikan kobaran api, kata badan amal tersebut, seraya menambahkan salah satu kantornya rusak. Sebagian besar dari 7.500 penduduk Tantlang telah meninggalkan kota itu saat bentrokan bulan lalu. Banyak yang melarikan diri melintasi perbatasan ke India. Save the Children mengatakan kota itu sebagian besar kosong ketika gempuran terjadi pada Jumat 29 Oktober. Stafnya telah pergi setelah kekerasan sebelumnya.